Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok ITREN, dan di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek, yang dimana yang pertama beranggotakan ada Adiaksa Satria Utama, lalu saya sendiri Arjun, lalu Ikadek Rizky Dwi Tama Widyasa, lalu ada Imade Madika Putra Kanu, dan yang terakhir ada Najib Jamil Abdurrahman. Yang pertama di sini terdapat penjelasan e-train, di mana tema yang kelompok kami ambil berupa aplikasi etiket transportasi kereta yang bernama e-train. E-train adalah sebuah sistem pemesanan tiket kereta api pada suatu organisasi. Pada e-train, user sebagai penumpang mencari informasi kereta api, kemudian memesan tiket kereta api tersebut. Setelahnya, penumpang bisa membayar tiket yang sudah dipesan dan mencetak tiket tersebut. Apabila penumpang ingin menghapus tiket yang sudah dipesan sebelum membayarnya, maka penumpang bisa menghapus tiket tersebut. E-train ini dibuat untuk memudahkan para pengguna yang ingin memakai kereta api tanpa harus membeli langsung sebuah tiket kereta pada tempatnya, sehingga pengguna bisa menghemat waktu yang ada untuk membeli tiket kereta api. Lalu untuk tools yang kami pakai untuk membuat aplikasinya adalah aplikasi NetBeans untuk pembuatan source code-nya, di mana aplikasi ini menjadi sebuah software yang akan dibangun dengan menerapkan paradigma dan prinsip-prinsip desain object oriented programming. Next. Nah, dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, maka di sini yang pertama ada use case yang telah kami buat, di mana terdapat dua aktor. Yang pertama ada pembeli dan si admin. Di mana yang pertama, aktor pertama adalah pembeli. Di mana pembeli itu dapat melihat daftar kereta, lalu membeli tiket kereta, lalu mengedit tiket kereta, lalu menghapus tiket kereta, dan melihat daftar tiket kereta. Yang di mana fitur-fitur ini diinkludkan ke login, yang artinya pembeli harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat melakukan fitur-fitur ini, dan sebelum login harus melakukan register akun terlebih dahulu. Lalu aktor yang kedua ada admin, di mana admin ini dapat membuat kereta, lalu menampilkan kereta, mengedit kereta, dan juga menghapus kereta. Seperti itu. Mungkin selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini, karena adanya use case tadi itu, kita akhirnya dapat membuat sequence diagram. Yang pertama di sini sequence diagram untuk login. Di sini user itu menginputkan user dan password yang ada di menu login dan akan divalidasi username dan passwordnya di database. Setelah itu, barulah dari menu login akan dikembalikan ke user. Lanjut. Nah, yang kedua di sini ada sequence diagram register. Untuk register sendiri, di sini user request register ketika tidak mempunyai akun. Nah, di sini setelah request register ke menu register, dari situ menu register langsung mengirimkan inputan ke kontrol validasi di database. Selanjutnya setelah divalidasi, menu register mengembalikan halaman registernya ke user. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada sequence diagram lihat kereta. Untuk lihat kereta ini sendiri, di sini aktornya itu yaitu pembeli mengakses beranda yang ada pada kereta, sehingga kereta bakal menampilkan info kereta yang ada.
Lanjut. Nah, selanjutnya ada sequence diagram untuk beli tiket. Di sini aktornya itu yaitu pembeli membeli tiket yang ada pada tiket dan akhirnya tiket menampilkan info tiket yang dibeli oleh pembeli. Lanjut. Untuk sequence diagram mengedit tiket, di sini pembeli dapat mengedit tiket yang telah dibeli. Sehingga tiket juga bisa diedit nantinya dan dikembalikanlah menampilkan info tiket yang sudah diedit. Lanjut. Nah, selain mengedit, pembeli juga dapat menghapus tiket yang telah dibeli. Di sini pembeli menghapus tiket dan tiket akhirnya menampilkan info tiket yang sudah dihapus atau nanti bakal hilang. Lanjut. Nah, tadi itu ada dari user. Di sini sekarang aktornya dari admin itu sendiri. Untuk sequence diagram admin membuat kereta, di sini admin itu membuat kereta. Dan di sini kereta menampilkan info kereta. Kereta yang dibuat itu adalah informasi-informasi mengenai keberangkatan, gerbong, nama kereta, dan lain-lain. Nah, selain membuat info kereta, di sini admin juga dapat mengedit kereta yang telah dibuat. Di sini admin mengedit kereta sehingga kereta nanti balik menampilkan info kereta yang sudah diedit. Lanjut. Oke, di sini sequence diagram admin menampilkan kereta. Di sini admin berfungsi itu pembeli mengakses beranda sehingga pembeli dapat melihat kereta yang sudah diupdate oleh admin. Nah, dari sini kereta langsung menampilkan info kereta yang ada kepada admin dan pembeli. Lanjut. Nah, untuk kelas diagram sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kanu. Jadi untuk kelas diagram sendiri akan dijelaskan oleh saya. Kelas diagram itu apa sih? Kelas diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan kelas-kelas yang digunakan di dalam sistem. Nah, jadi di sini ada 6 kelas dengan kelas pertama yaitu pembeli. Di sini ada atributnya di sini sendiri bersifat private semua ya, bisa dilihat. Lalu ada konstruktor dari pembeli, lalu ada konstruktor metode pembeli dengan parameter nama, umur, dan jenis kelamin, lalu getter setter, lalu ada metode pembelian, lalu ada edit tiket, dan ada refund. Lalu untuk kelas yang kedua ada kelas user, di mana di sini berisi atribut-atribut yang bersifat private juga dengan metode user, lalu login, abstrak. Di sini ada abstrak public, login, lalu kemudian ada register, dan selanjutnya ada kelas admin, di mana di sini dengan atributnya private semua. Lalu ada kelas penumpang dan kereta. Di sini ada kelas kereta dan yang terakhir adalah kelas tiket. Nah, di sini untuk hubungannya tersendiri ada hubungan kami menggunakan hubungan antar kelas. Yang pertama itu hubungan asosiasi dan ada hubungan komposisi, lalu kemudian ada hubungan agregasi dan generalisasi. Lalu untuk pengimplementasiannya akan dijelaskan pada saat demo program nanti. Untuk demo program, saya persilakan pada teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi dari kelas diagramnya terlebih dahulu. Nah, jadi kami membuat programnya menggunakan bahasa Java dengan web servernya itu XAMPP. Nanti database-nya itu menggunakan MySQL.
Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu implementasinya. Tadi sudah dijelaskan ada 6 kelas, yaitu yang pertama ada user, yang dimana user ini merupakan abstrak sekaligus parent dari penumpang. Nah, di mana di sini terdapat atribut-atributnya sudah dijelaskan oleh teman saya pada saat penjelasan kelas diagram. Kemudian di sini ada metode abstraknya, di mana ada register dan juga ada login. Kemudian di penumpang ini merupakan child dari user. Nah, di mana di sini terdapat extends user, yang berarti penumpang ini merupakan child dari user. Dan terjalin relasi inheritance. Nah, setelah itu dibuatlah konstruktor, dan juga di sini merupakan implementasi dari metode register dan juga loginnya. Nah, jadi pada metode register ini menggunakan query insert pada SQL. Nah, setelah itu atribut-atributnya di-set, kemudian di-execute update. Nah, nanti register ini akan dipanggil pada saat program main dari login, atau bisa dibilang GUI ya. Nah, setelah itu ada metode login, di mana metode login ini menggunakan query select. Nah, nanti bedanya itu kalau misalnya insert itu menggunakan execute update, tapi kalau misalnya select itu menggunakan execute query. Oke, setelah itu terdapat juga kelas pembeli, di mana pembeli ini merupakan yang menampung dari metode-metode untuk melakukan pembelian tiket, kemudian melakukan pengeditan tiket, dan juga refund tiket. Di mana pada pembelian tiket itu terdapat query insert. Nah, setelah itu, setelah di-set atribut-atributnya, maka di-execute update. Nah, setelah itu terdapat edit tiket, di mana query-nya itu update. Setelah itu atribut-atribut yang di-set, kemudian dilakukan execute update. Dan terakhir itu refund, atau bisa dibilang ini merupakan delete, di mana di sini ada query delete. Kemudian setelah di-set menggunakan ID-nya, kemudian dilakukan proses execute update. Oke, kemudian setelah itu di sini ada kelas tiket, di mana di sini ada atribut-atribut tiket. Kemudian sebenarnya metode ini tidak digunakan karena metode yang digunakan itu adalah pada JFrog dari dashboard-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada kelas kereta, di mana ada atribut-atribut keretanya. Kemudian ada konstruktornya. Nah, untuk metode dari kereta itu juga akan terdapat di peranda ini. Nah, kenapa metode-metode itu tidak dapat di kelas kereta dan juga di kelas tiket? Karena metode-metode dari menampilkan info kereta dan juga menampilkan tiket itu mengikut sertakan atribut-atribut dari JFrog ini, yang dimana kalau kita lihat dari sini, atribut-atribut JFrog itu bersifat private, di mana atribut private itu tidak bisa diakses di kelas lain. Sehingga mau tidak mau kami membuat metode menampilkan kereta dan juga menampilkan tiketnya itu di kelas JFrog-nya. Oke, setelah itu di sini ada JDBC, merupakan di sini kelas untuk mengkoneksikan ke database. Jadi kami membuat database yang bernama A-Train, di mana kalau kita lihat dari sini, dari localhost, di sini terdapat 3 tabel, ada tabel kereta, tabel tiket, dan juga tabel user. Baik, mungkin langsung saja saya praktekkan demonya. Pertama-tama pastikan sudah terkonek dengan XAMPP dan juga pada service, di mana sudah connect dengan database-nya, yaitu A-Train. Nah, setelah itu kita run programnya. Nah, setelah run programnya, maka akan masuk ke dashboard login. Nah, jika semisal user belum mempunyai akun, maka bisa melakukan register terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya contohnya di sini ada passwordnya. Nah, terus nama lengkapnya. Nah, terus umurnya itu ada 20 tahun. Jenis kelamin laki-laki, emailnya. Kemudian alamatnya. Nah, nomor teleponnya. Nah, setelah itu akan muncul warning apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika yes,
maka proses register itu sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari database di tabel user, maka otomatis terdapat satu akun baru yang dimana bernama username itu Jajam dan passwordnya itu Bangkai. Setelah itu kita login menggunakan akun ini, Jajam dan Bangkai ini. Nah, di sini name Jajam, kemudian passwordnya itu Bangkai. Nah, setelah itu akan masuk ke dashboard dari eTrain. Di sini terdapat list kereta api, daftar kereta api, dan pembelian tiket yang akan dijelaskan oleh teman saya Diaksa. Baik, terima kasih sesinya Kiki. Saya akan memaparkan mengenai dashboard pembelian tiket pada client side. Jadi pada client side tersebut terdapat list kereta api yang nantinya list tersebut menampung isian data yang dipost dari dashboard admin. Nah, jadi ketika admin itu menambahkan kereta baru atau jadwal baru, maka akan tampil pada list kereta api. Nah, di sini list kereta api tersebut harus diselect terlebih dahulu. Bila tidak, maka akan terdapat warning. Coba, Ge, beli tiketnya bisa enggak? Dipencet. Oh, udah ada ya langsung ya. Nah, jadi ketika beli tiket akan muncul, maaf di saya rada delay itunya, jadi responnya agak terlambat. Jadi ketika user ingin membeli tiket, user itu bisa diberi kesempatan untuk membelikan tiket untuk orang lain juga. Jadi nggak cuman dari akun yang punya, tapi bisa membelikan tiket ke orang lain juga. Contohnya, saya ingin membelikan tiket atas nama Arjun. Maka nanti tiket tersebut akan tetap tampil pada akun milik Q1 Togashi. Karena akun tersebut dibeli melalui akun Q1 Togashi. Jadi ketika nanti nama lengkap diinputkan, umur diinputkan, dan jenis kelamin diinputkan, dan setelah mengklik salah satu value dari list kereta api, maka user tersebut baru bisa membeli tiket. Pencet beli tiket. Di refresh mungkin. Nah, jadi langsung tiket dari Arjun langsung masuk pada tabel daftar tiket. Di sini terdapat 2 tiket, yaitu Q1 Togashi dengan umur 20, keretanya Argo Kayangan, serta Arjun umur 21 dengan kereta Kencana. Nah, saya akan menjelaskan juga mengenai update-nya. Coba Ki update Ki. Jadi pada kalau mau update tiket, user harus men-select terlebih dahulu pada tabel row-nya mana yang mau diedit atau update tiketnya. Contohnya ingin mengedit tiket dari Arjun, nama penumpangnya salah. Nah, kita men-select dulu datanya Arjun, kemudian diubah pada nama lengkapnya pada text field-nya. Tersebut ini Budi Utomo, dan dari Arjun diubah ke Budi Utomo, dan umurnya dari 21 diubah ke 22. Ayo Ki, beli tiket Ki. Update Ki, update Ki. Jadi Arjun dulu ya. Arjun, siapalah Najib atau siapa gitu. Najib. Nah, terus update. Iya. Nah, telah berhasil melakukan pengeditan yang tadi ID-nya 22 tadi, Arjun telah diubah ke Najib Utomo. Kemudian saya akan menjelaskan tentang delete-nya juga. Jadi delete-nya itu
harus di-select juga pada tabelnya, dipilih salah satu mana yang mau dihapus. Ini mengimplementasikan query delete from, dan update itu mengimplementasikan query update dan set. Update bla 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 from user, set, kemudian where ID sama dengan berapa gitu. Nah, kalau delete from users karena tabelnya delete from mana Ki? Tiket ya Ki? Tiket atau user ya? Tiket ya kayaknya. Iya ya, dari tabel tiket. Delete from ticket, delete from ticket where ID. Nah, ID-nya ini nanti adalah kunci untuk menghapus pada database. Nah, jadi ketika di select itu nanti terdapat event yang men-get value dari atribut ID ini pada tabelnya. Jadi ketika udah di select, kemudian klik delete, nanti terdapat pop-up. Nah, ini yakin refund tiket. Jika yes, maka terhapus. Ya, jadi terhapus. Jadi mungkin dari saya segitu saja. Ya, dari database juga sudah terhapus. Ya, dari database juga sudah terhapus. Dari saya segitu aja. Mungkin dashboard admin akan dijelaskan oleh IKD Rizky. Ayo IKD. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dashboard dari admin. Jadi sebelumnya kami menggunakan dashboard admin ini bukan sebagai GUI utama, di mana kami menentukan konsep admin itu bekerja dari belakang software. Jadi untuk menjalankan dashboard admin ini cukup mudah, klik kanan kemudian run file. Nah, otomatis GUI dari dashboard admin akan tampil di sini. Nah, tugas dari admin itu adalah yang pertama untuk melihat dari daftar kereta. Nah, yang kedua untuk melakukan penambahan pada kereta. Yang ketiga untuk melakukan update pada kereta jika inputan dari nama kereta itu salah. Kemudian yang keempat ada delete kereta. Nah, refresh ini untuk menampilkan perubahan yang terjadi. Nah, jadi langsung saja saya praktekkan. Jadi misalkan saya pengen menambah kereta, kemudian gerbongnya kelasnya, ini jadwal berangkatnya, kemudian harga tiketnya, stasiun asal, nah, setelah itu di sini saya menggunakan tambah, di mana pada tambah ini terjadi proses query insert, di mana nanti pada proses insert ini diambil dari atribut-atribut dari kereta yang sudah ditambahkan ke database. Nah, kemudian apakah data kereta sudah benar? Yes. Nah, data penambahan belum muncul, kita gunakan refresh, di mana refresh ini akan menampilkan perubahan terbaru yang terjadi. Nah, setelah klik refresh maka kereta sudah muncul. Kemudian ketika ingin melakukan update, maka kita harus klik salah satu dari kereta yang ingin kita update. Misalnya kereta Kencana Malang Suro, kita ingin mengupdate kelasnya menjadi ekonomi. Kemudian jadwal berangkatnya, jadwal tibanya. Nah, maka setelah kita klik update, maka ada pop-up yakin ingin mengedit kereta. Nah, kita klik yes. Nah, perubahan belum terjadi, kita refresh kembali. Nah, di sini mungkin tidak terlihat karena ini tabelnya sangat kecil, tapi di sini kita lihat kelas